Yap. Oke Bang, kita ingin tanya nih Bang terkait kemarin sempat Alvin Lim menyatakan bahwa dirinya mencabut gugatannya terhadap Pratiwi Novianti dan juga Herwanto. Kalau menurut Abang seperti apa nih Bang? Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai, dan jujur ya saya sangat senang dan saya juga bahagia sekaligus terharu ya rekan saya ya saudara Alvin dengan bermurah hati berencana mencabut laporannya terhadap rekan kami sesama pengacara di Adinda Herwanto dan juga adik saya Pratiwi. Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini Novi itu juga chattingan dengan saya dan Pak Alvin Lim selaku lawyer dan juga klien saya, kami juga sahabat. Jadi beliau ternyata dengan murah hati, dengan rasa pemaaf yang tinggi, meskipun beliau nampaknya temperamental, ya memberi kado istilah dia, kado tahun baru, yaitu dengan akan mencabut laporan mungkin hari Senin terkait dengan laporannya terhadap saudari Pratiwi Novi dan juga Adinda Herwanto. Dan saya baru saja buka berita, saya melihat ada statement respon positif dari Adinda Herwanto dan Adinda Herwanto bercerita di interview di Maksud mengatakan memang sudah beberapa kali saya ajak komunikasi terkait dengan persoalan dia dengan rekan kita Alvin Lim. Beliau juga saya lihat cukup dewasa dan memahami maksud dan pikiran saya dan beliau juga sambut baik tadi. Saya menghargai jika Adinda Herwanto dapat merespon secara positif dan memang benar pernyataan dari Adinda Herwanto itu bahwa saya mengajak beliau untuk duduk bersama dengan saudara agar kami para lawyer ini nggak usah berseteru. Pokok masalahnya kan ada di aku sama Novi. Kenapa harus berseteru? Jadi cukuplah saya kira jadi tontonan publik lebih dari 2,5 tahun perseteruan saya dengan Hotman Paris. Dan saya kira jujur ya tidak semua orang kuat berseteru 2,5 tahun. Sampai banyak orang yang bertanya, Pak Rasman jantungnya berapa? Saya bilang, jantung saya satu, kekuatan saya Allah, dan saya tetap berusaha lebih baik. Dan saya tidak mau melihara kemunafikan. Jadi apa yang tonton masyarakat 2,5 tahun lebih, perseteruan 2 pengacara, Rasman dengan Hotman, saya kira kita harus mampu menjaga. Jangan sampai terjadi lagi dan atau ada orang yang senang melihat sesama pengacara berantem sehingga tugasnya nggak selesai. Karena persoalan Agus Novi ini persoalan antara mereka berdua sebenarnya. Antara Agus dengan Novi nggak ada, Farhad juga nggak ada urusan di situ. Cuma Farhad datang ke kediamannya Agus kan, jadilah masalahnya mencuat. Makanya saya berharap ya Adinda saya Herwanto nggak usah terpengaruh dengan situasi perdebatan dan saya juga sebenarnya kalau tidak direndahkan oleh Hotman saya pasti juga akan memahami posisi, tapi karena dia merendahkan, wah saya nggak bisa terima karena harga diri. Kemudian bagi saya persoalan Adinda Herwanto dengan rekan kita Alvin Lim nggak begitu berat. Makanya saya sudah komunikasi dengan Pak Alvin Lim, saya komunikasi dengan Adinda Herwanto dan insya Allah minggu depan kami akan
Di luar itu, saya juga komunikasi dengan abang saya, abang kita semua, Bapak Irjen Pol Riki Stohang. Beliau itu adalah pengacaranya Novi, dan saya juga telepon beliau kemarin dan beberapa hari ini saya intens. Dan saya juga terima kasih kepada Bang Riki Stohang. Beliau memang senior ya, beliau itu mantan Kapolda, mantan Karwasidi, kemudian ya penyidik ya, yang sudah pejabat utama di Polri, sekarang menjadi lawyer. Saya kira ketika saya berdiskusi nyaman sekali. Oleh karena itu kami juga sepakat dengan Bang Riki, insya Allah minggu depan juga akan duduk bersama. Jadi saya ingin Pak Alvin Lim ini duduk bersama dengan para lawyer lain. Saya nggak ingin ada permusuhan di antara para lawyer. Biarlah orang-orang yang sombong sebagai lawyer itu akan terseleksi oleh alam. Ya, siapa sih yang nggak bilang Hotman itu sombong? Rata-rata mengatakan saya sombong. Dan itu makanya saya lawan. Nah, yang kedua, siapa sih yang tidak bilang bahwa kita itu sombong? Rata-rata mengatakan sombong atau saya. Adapun tentang Farhad Abbas, saya nggak ngerti menempatkan ini orang. Ya, kadang dia kelihatan bersahabat, kadang dia menyerang. Tapi secara jujur ya, saya katakan bahwa di kasus bocornya percakapan antara Denny Sumarko, Densu, dengan Farhad Abbas, saya kira ini kita sesalkan. Tapi kalau saya ditanya, ya, saya menduga ya nggak jauh-jauh orangnya. Dan itu pernah terjadi juga ke saya. Saya berantem dengan seorang pengacara, terus biarkan. Nah ini kan berbahaya. Ini kan berbahaya. Dan itu kalau ditelusuri, itu pidana itu. Karena mengatakan tidak dia yang sebar, kemudian tidak juga Densu, siapa yang sebar? Kan yang ngomong antara mereka. Di situ tidak ada juga transaksi suap menyuap, misalnya sehingga disadap oleh KPK misalnya, atau disadap oleh pihak kepolisian. Nggak ada. Itu percakapan dua anak manusia, tapi isinya itu menurut saya sangat tidak pantas terpublish keluar. Karena itu kan menyangkut pertanyaan. Untung saja menurut saya Densu itu bertanya itu normatif. Dan ternyata itu muncul ke permukaan. Saya tidak tahu siapa yang membocorkan ini, tapi yang paling pasti menurut saya ini jadi pembelajaran gitu, bahwa kadang-kadang kita jadi nggak percaya dengan seseorang gitu. Jadi makanya saya minta ya Densu, ya kalau Anda sudah mengalami hal yang seperti ini, ya ke depan hati-hati saja. Karena kadang-kadang orang baik di depan kita, di belakang baik. Nah, saya kira saya nggak inilah ada masalah dengan Densu, masalah hukum gara-gara ini. Saya nggak mau juga rekan kita saudara Alvin Lim bermasalah. Saya nggak mau juga Adinda Herwanto. Saya nggak mau juga saling serang antara Bang Riki Stohang dengan Alvin. Nah, saya pikir sudahlah. Jadi kami memang sedang mengatur pertemuan. Baru kemudian ada tuh pengacara yang cuap-cuap, ya, Hotman Paris, yang bilang 3 pengacara ini macam betul aja dia. Oke. Ya, dia nggak sebut nama sih ya, tapi kasus SP3, bentar ya, ini bisa kalian tahu ini. Kasus SP3 terkait dengan laporan terhadap Hotman Paris akunnya itu di Polda, sedangkan laporan Bang Andar Situmorang itu ada di Mabes Polri. Ya kita mau tanya, kalau memang itu ada SP3 kan bisa diambil langkah hukum. Yang punya kepentingan itu Bang Riki Stohang, Bang Andar Situmorang. Bang Andar Situmorang itu telah menunjuk Bang Togar Situmorang. Nah, Pak Alvin Lim itu dia berdebat melalui medsos dengan saudara Hotman Paris. Rasman memang berseteru dengan Hotman Paris. Nah, sekarang kalian bisa tonton seluruh masyarakat Indonesia. Siapa sih orang yang tiap hari nambah musuh? Ada pengacara yang setiap hari, menurut saya, setiap dia posting nambah musuh. Ada seorang pengacara yang setiap hari merendahkan dan merasa paling hebat.
Padahal dia bukan siapa-siapa di negara ini. Dia bilang dari karir, nggak berhasil. Saya jelek-jelek begini 2 periode anggota DPR. Pernah jadi wakil ketua perguruan tinggi, dosen sampai sekarang. Ada orang yang merasa paling hebat. Apa yang kau hebatkan? Dia bukan pejabat, nggak pernah. Oh, dibilang saya nggak menjadi menteri, yang nawari menteri siapa? Malu-maluin aja. Jadi saya, Pak Alvin Lim, Bang Andar, kemudian Pak Togar, kita juga sedang mengatur satu strategi. Dan si pengacara itu kepanasan dia sekarang, dia komen terus. Nah, di situ kita lihat, oh, something nih, ada sesuatu sehingga dia begitu was-was. Ya kita akan kejar terus ya. Kalau saya nggak ada dia apa-apain mata saya. Ya, jadi bagi saya untuk kembali ke poin yang tadi, agar Densu, Pak Alvin Lim, Bang Riki, Adinda Herwanto, sayalah yang masuk berbaur ke dalam, minta supaya ini dicari titik temu. Prinsip dasar kita harus satu pemahaman. Agus harus berubah, tapi Agus harus nurut. Jangan ikut gaya yang bukan gaya dia sebagai orang yang meminta bantuan. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan yadul ulia khairu fi as-sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Bantuan. Kita masih pandai-pandai. Novi juga tolong buka hati. Jangan lagi bawa amarah. Udah berikan. Tentu dengan catatan-catatan. Harus ada penggunaan yang sesuai dengan peruntukan. Tidak boleh tidak sesuai dengan peruntukan. Saya kira ini hal yang sangat elok, sangat baik. Ya, kalau bisa orang bilang bahwa oh ya, Pak Alvin lebih adem, ya itu memang ada peran-peran saya di situ. Pak Alvin lebih berkomunikasi dengan baik. Sekarang tiba-tiba orang yang dianggap keras, cabut laporan itu karena kita memang sering berdiskusi dan Pak Alvin putuskan ya sudah kalau itu dia cabut. Ini artinya apa namanya? Ada goodwill dari seorang Pak Alvin dan ini harus kita hargai. Dan saya berharap komunikasi yang saya bangun ini mudah-mudahan dapat titik terang. Ya udah selesai karena tidak baik pengacara sesama pengacara saling serang. Itu menurut saya. Oke, tapi kemarin-kemarin kan bisa dibilang kan cukup panas ya Bang. Sempat menyayangkan juga nggak sih Bang? Akhirnya bisa dibilang tuh malah menyerang ke ranah pribadi Bang pada saat itu Bang. Iya. Makanya saya membangun komunikasi. Saya yang bangun komunikasi. Saya bangun komunikasi dengan Pak Alvin Lim, Adinda Herwanto, Bang Riki, Novi. Saya karena nggak punya aja nomor Denny Sumargo. Kalau punya saya juga akan komunikasi. Sampai saya mengingatkan hati-hati Adinda. Maksud saya apa? Ya kita ini nggak perlu lah ya. Nggak perlu harus itu. Toh Densu sudah punya nama. Iya kan? Bang Riki Sitohang sudah punya nama jenderal. Pak Alvin Lim sudah punya nama. Benar gak? Herwanto juga punya nama. Rasman punya nama. Kita ini sudah masing-masing punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Tinggal bagaimana kita menjaga nama ini. Jangan sampai orang yang meminta bantuan hukum kepada kita, tiba-tiba kita berantem. Beda kasus dengan saya, ada seorang perempuan bernama Iklim Hakim, tanda tangan kuasa. Bilang nggak tanda tangan kuasa, jadi lanjut ke pengadilan. Yang lain-lain nggak ada. Saya paling cinta perdamaian. Tapi jangan ganggu harga diri saya. Oleh karena saya lihat persoalan Pak Alvin, kemudian Adinda Herwanto, Bang Riki, Densu, kalau ada kemarin senggol dikit, kita bawa ke tengah. Dan saya terima kasih, Bang Riki, Bang kita merespon dengan positif, Adinda Herwanto positif, Novi positif, kemudian Pak Alvin udah selesai. Oke, Bang Alvin juga Pak Alvin juga sempat bilang Bang, walaupun dirinya mencabut, tapi Novinya tidak mencabut juga, dirinya tetap pasrah gitu. Kan beliau gimana sudah bilang, saya cabut tanpa syarat. Tapi kalau saya, secara manusiawi, orang sudah cabut ngapain juga diperpanjang. Saya saja dulu ketika melaporkan kuya-kuya ke
kemudian Bang Riki, saya berdiskusi dengan tim. Kadang-kadang kita kan pada waktu marah itu kan bawaannya ingin udah ini. Belakangan saya diskusi dengan tim, terus diskusi dengan senior-senior. Saya cabut laporan saya terhadap Uya dan juga Bang Riki. Nah, Bang Riki, jenderal, dia melihat, adiknya sudah cabut dan beliau melihat, ini ada apa? Sehat nggak kalau saya ribut dengan adik saya Rasman, yang notabene saya ini adik beliau, sama-sama orang Medan, sama-sama orang Batak. Alhamdulillah Bang Riki juga akhirnya Bang, tidak meneruskan laporan dia. Ke bawah dikit Bang. Oke, siap. Akhirnya Bang Riki juga tidak meneruskan laporan. Nah, inilah saya kira cara-cara yang baik. Ya, kalau Pak Alvin sudah cabut, ya sebaiknya Novi juga cabut. Sebaiknya Adinda Herwanto juga cabut. Tapi nanti akan kami komunikasikan. Tapi saya memang berada sekarang, saya lah di balik keinginan orang yang mereka ini duduk bersama. Oke, gimana nih Bang? Mungkin bisa dibilang tuh Abang turut membantu sebagai mediator dari kan saya kuasa hukumnya dari Pak Alvin Lim. Tugas kita tuh memediasi, bukan manas-manas. Betul. Tapi akhirnya disambut baik juga dengan Pak Alvin. Gimana nih Bang mungkin? Ya disambut. Dan ketika Pak Alvin masih di Cina, kami udah komunikasi. Dan beliau ternyata kemarin langsung buat video kami cabut. Dan Bang Riki juga saya sampaikan beliau senang. Adinda Herwanto juga senang. Novi juga senang. Nah, tinggal bagaimana Denny Sumarko. Nah, itu nanti saya coba komunikasi dengan Densu. Kalau memang ada titik temu, kenapa kita harus berseteru panjang lebar? Ya? Nanti kamu ada nomor Densu nggak? Ada Bang. Nah, bantu saya ya. Saya akan buktikan bahwa Rasman cinta damai dan tidak ingin ada perseteruan yang berkepanjangan. Karena substansi masalah adalah Agus dan Novi. Satu buat donasi untuk bantu Agus. Satu lagi orang yang butuh bantuan. Tapi karena berseteru panjang lebar, terjadi saling lapor. Yang Agus tidak berobat-berobat, yang Novi diubek-ubek kehidupan pribadinya. Ya menurut saya, kalau kita cari kelemahan orang, dapat lah Pak. Namanya manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Tidak ada, kalau kita nggak salah ya malaikat. Nabi saja salah, Rasul saja ada salah. Nah, jadi karena itu, selagi kita manusia, mari kita saling memaafkan. Gitu. Oke, Bang mungkin rencana nanti akan mempertemukan Bang Alvin dengan Minggu depan, minggu depan. Bang Riki, Adinda Herwanto sudah confirm. Sudah confirm. Kemudian Pak Alvin sudah confirm. Tinggal saya mau komunikasi dengan Densu. Nanti kalau masalah Novi kan urusan Bang Riki, pengacaranya kan Bang Riki dengan teman-temannya. Sedangkan Densu kalau ada ya saya akan komunikasi. Mudah-mudahan disambut baik. Saya kira itu ya. Oke, Bang ini kan bisa dibilang kan mulai terselesaikan ya Bang permasalahan antara Novi dengan Alvin Lim. Akankah juga Abang nanti membantu Bang untuk pemecahan permasalahan terkait donasinya Agus? Iya. Saya kira setelah selesai masalah ini, maka tugas kita semua untuk kembali ke persoalan awal. Kalau memang harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Agus untuk berobat, harus sesuai dengan peruntukannya. Ya, sebaiknya itu dipenuhi. Begitu juga dengan Novi. Kalau memang harus ada lagi urusan yayasan yang belum komplit, dibereskan. Nah, nanti saya juga akan komunikasi ke Pablo, Adinda Pablo. Pablo ini kan adik saya, pernah juga klien saya. Saya kira, saya harap juga adik saya Pablo bisa duduk bersama, agar tidak usahlah dilanjutkan itu gugat-menggugat itu kan, dari para donasi itu kan. Orang itu kan intinya mau bantu. Tetapi ketika mereka lihat kok jadi sengkarut gitu, yang Agusnya dicurigai atau dicap negatif, Novinya negatif ya, yang memberikan bantuan ya jadi nggak nyaman kan. Nah, tapi menurut saya kalau Adinda Pablo Benua mau membangun komunikasi, kita sama-sama kasih ruang buat mereka untuk memahami keadaan, saya kira nggak perlu diperpanjang. Saya kira itu. Oke Bang, mungkin yang terakhir Bang ada pesan nggak sih ini untuk Bang Alvin dan juga Tenovi? Ya, saya appreciate saudaraku Alvin Lim. Terima kasih Bang Riki Sitohang.
Terima kasih Adinda Herwanto yang sudah menyambut positif. Ya tinggal bagaimana Adinda Densu dengan Novi nanti kita dudukkan sama-sama. Saya berharap adik saya Pablo Benua bisa juga mencari solusi konkret. Ini antar pengacara ini. Kalau misalnya Farhad tidak mau, ya biarkan Farhad dengan cara dia. Gitu. Saya kira kalau orang sudah mau berdamai terus Farhad tidak mau, patut dipertanyakan. Tapi saya yakin Farhad juga mungkin pasti akan mau juga damai. Saya kira siapa sih yang mau ribut? Ini termasuk Farhad juga udah punya nama dia. Udahlah itu, ya kan. Kita ini masing-masing tunggu. Saya udah bilang berkali-kali, setiap masa ada orang, setiap orang ada masa. Kalau kau mau terus masa ke masa hidup, zaman berzaman, ya jaga ratingmu supaya kau tetap terpelihara. Jadi kalau pengacara yang sudah dikenal kayak selebriti, sebagaimana Anda juga waktu kecil bisa main, ya main sinetron, di peran utama juga sebagai anak sinetron, anak kecil. Ketika dewasa juga, ketika udah tua juga ada peran ibu. Jadi tergantung kita bagaimana menempatkan diri. Saya kira hidup itu flexibility yang harus dijaga. Oke, satu lagi Bang, ada pesan juga nggak sih dari Abang untuk Agus nih Bang? Ya Agus, saya hanya pesan begini. Saya kok lihat Agus ini seperti dugaan saya mungkin dia ini ada beban. Saya nggak tahu ada komitmen apa dia dengan pengacara. Bukan dengan Pak Alvin ya. Kalau dengan Pak Alvin saya yakin nggak ada. Mungkin saja ada dengan pengacara yang satu lagi. Ya kalau Agus merasa ada tertekan atau apa kan Agus boleh ngomong. Boleh Agus komunikasi sama saya. Nomor saya ada kok. Ya, tapi Agus juga harus berani menyampaikan misalnya ke pengacaranya yang sekarang di luar Pak Alvin. Ya udahlah saya ingin baik-baik aja. Udahlah. Apa masalahnya? Masa sampai Menteri Sosial turun tangan gak tuntas ini orang. Saya lihat kemarin di live-nya Novi nangis dia kan. Ada orang dekat lagi yang ganggu. Jadi ini apa ya? Kita itu dari tahun ke tahun kok adanya ribut. Menurut saya tidak baik. Jadi sudahlah. Saya kira ini tontonan yang harus kita kembali ke akar. Saya misalnya megang kasusnya Fadil. Terus si Niki laporkan saya. Ya kami laporkan balik. Tapi dari setiap laporan saya dengan laporan Niki, laporan Pak Umar, bapaknya Fadil, kami tetap pada pokok masalah. Urusan Fadil harus tuntas. Dengan Nikita Mirzani di pusaran kasusnya Loli. Kira-kira begitu. Ini enggak. Mereka ribut kiri kanan, tapi urusan Agus dengan urusan Novi enggak selesai. Ya ini serang itu serang, ini serang itu serang. Kacau. Saya kira, tapi saya sejak dipegang Bang Riki Sitohang, saya udah yakin Novi pasti akan lebih cooling down. Benar, Novi agak sedikit cooling down sehingga enak gitu. Karena saya langsung bisa komunikasi, saya bisa komunikasi dengan Adinda Herwanto. Kalau kan pada mencak-mencak semua ini, kenapa? Karena itu tadi. Nah, ke Pak Alvin Lim, ada juga orang yang ngasih masukan. Saya kasih masukan. Ini saudaraku, ini Pak Alvin Lim. Ya kita selalu bertegur sapa. Walaupun saya juga pernah berbeda pendapat dengan Pak Alvin. Pak Alvin kritisi saya juga pernah, saya juga pernah. Tapi kan bukan kita bertengkar itu dalam pengertian pikiran, bukan dibawa ke hati dan tidak boleh saling menjatuhkan. Itu yang bahaya. Itu paling bahaya. Jangan suka menyerang sesama pengacara untuk menjatuhkan dia, apalagi mengganggu periuk belanga dia, kehidupan dia. Itu zolim. Jangan seperti si pengacara yang terkenal itu gitu, yang merasa paling hebat tapi nggak ada apa-apa di mata orang. Dia mau coba menjatuhkan Rasman ini. Orang udah tahu Rasman kok. Nggak perlu diapain, udah tahu melekat udah Rasman tuh pengacara udah. Itu yang saya jaga itu semua dari apa? Dari Allah, kerja keras dan bantuan media juga. Ya.